Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ayu Winingsi. Saya dari kelas manajemen pemasaran. Di sini saya akan mereview jurnal tentang pengembangan UMKM melalui digitalisasi, teknologi, dan integrasi. Mata kuliah manajemen kewirausahaan. Usaha mikro kecil menengah (UKM) memegang peran penting yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini, UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Berdasarkan survei BI per Januari 2015 diketahui bahwa modal sendiri sebanyak 82,7%, sedang dari sumber lain hanya 17,3%, antara lain dari perbankan 13%. Dukungan pinjaman perbankan kepada UMKM per Juni 2015 adalah 19,8%. Tujuan program kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran, teknik pemasaran produk, distribusi barang hasil produk pelaku, serta pengetahuan akses pemodalan UMKM dalam perkembangan teknologi di era revolusi industri. Manfaat kegiatan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM, untuk mendistribusikan dan mempromosikan hasil produksinya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, serta menjaring relasi yang kuat untuk akses pemodalan bagi pelaku UMKM yang ada di Desa Sindangkasih, Kabupaten Cirebon. Nah, metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahan permasalahan ini adalah metode sistem tindakan yang pembelajaran yang partisipatif yang dikenal sebagai metode PLA. Metode pemberdayaan masyarakat ini dikembangkan oleh Linda Mayox tahun 2000-an, Sadia Dikeke 2013 dengan metode PLA. Proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipasif. Selanjutnya, program kegiatan ini, pendampingan UKM ini berlangsung selama sebulan. Pendampingan ini dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada UMK yang sudah ditunjuk dan bersedia diberikan pendampingan secara intensif. Kegiatan pendampingan yaitu dilakukan sebagai berikut. Tahap awal, sosialisasi. Tahap kedua, pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Tahap ketiga, dalam tahap terakhir ini pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi, hingga laba yang diinginkan. Nah, yang kedua, dibutuhkan program kelanjutan secara kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UKM tenan baik dalam bentuk peralatan maupun akses pemodalan, serta fasilitasi promosi melalui pemeran tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Yang ketiga, perlu dihasilkan program pengembangan UKM tenan melalui teknologi informasi dengan didukung oleh marketing berbasis web. Di sini kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online dapat pemasaran offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan lebih efisien. Peningkatkan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindangkasih. Sebelumnya produk hanya dipasarkan di daerah setempat, saat ini produk yang dihasilkan sudah dipasarkan sampai di luar daerah. Peningkatkan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. Jika dulu produktif yang dihasilkan masih dalam skala kecil dengan
kemudahan akses permodalan saat ini. Usaha yang mereka jalankan bisa lebih berkembang dengan meningkatkan skala produksi. Saran yang pertama, diperlukan dukungan dari semua stakeholder, dinas, koperasi, dan UKM Kabupaten Cirebon atau lembaga terkait sehingga pengembangan kapasitas UKM ternak dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, dibutuhkan program lanjutan secara kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UKM tenan baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan serta fasilitas promosi melalui pemeran tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Yang ketiga, perlu dihasilkan program pengembangan UKM tenan melalui teknologi informasi dengan didukung oleh marketing berbasis web. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.